Jika Anda selalu menolak nasihat, maka hati Anda akan semakin tumpul dan keras. Kenapa sampai hari ini kita masih sulit mendengar suara Tuhan? Karena Anda selalu menolak mendengarkan nasihat Tuhan. Yang ketiga, kami selalu meminta feedback dari pengunjung yang telah menginap di hotel ini, agar kami bisa lebih better, bisa lebih baik dalam memberi servis dan kenyamanan bagi tamu-tamu yang menginap di hotel ini. Wow, saya pikir-pikir mereka yang sudah top level saja rendah hati untuk menerima kritik. Lalu siapakah kita ini yang tidak mau menerima feedback atau kritik dari orang-orang terdekat sama kita yang dia kasih secara gratis? Nah, biasanya hotel-hotel berbintang ataupun pesawat berbintang itu ketika memberi feedback, kadang-kadang mereka suka memberi hadiah. Jadi harusnya kita jangan sakit hati kepada orang-orang yang memberi feedback. Harusnya kita bisa memberikan hadiah sehingga mereka bisa terus menjaga kita, karena kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Nah, di dalam setiap pertemuan ibadah kami, komsel, Bible study, seminar, pertemuan-pertemuan lainnya, kami selalu minta feedback dari jemaat ataupun peserta yang mengikuti di dalam acara kita punya pertemuan. Dan kemudian kami minta untuk mereka memberikan masukan, feedback agar kami bisa lebih baik lagi dalam pelayanan dan menjawab kebutuhan mereka dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Sekalipun itu pesertanya adalah staf kami ataupun guru-guru pedalaman yang kami gaji. Karena baru-baru ini kami bikin annual meeting Yayasan Tanpa Harapan, mendatangkan semua guru-guru pedalaman untuk kami empowering mereka, untuk mereka kita motivasi, untuk kita kuatkan, untuk kita bisa fellowship kembali, untuk kita bisa mendengarkan kesaksian, presentasi selama 1 tahun mereka bekerja di lapangan. Sebagai hasilnya, mereka ketika kami menerima feedback tiap tahun, di awal tahun biasanya di Januari, itu saya langsung memberikan upgrading dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebagai hasilnya mereka merasa dalam pertemuan berikutnya ada perubahan yang signifikan. Bahkan ada rasa yang dimana materi-materi dibagikannya itu lebih nyambung, lebih sesuai dengan kebutuhan. Bahkan juga mereka lebih disegarkan, mereka lebih dibangun kesatuan teamwork ya dengan satu yang lain dan sebagainya. Membuktikan bahwa ternyata kita sebagai anak Tuhan pun kita perlu menerima feedback dari orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan merasa sombong bahwa kita ada superhero. Bahkan orang sukses di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang gagal, mereka adalah orang-orang yang kurang berhasil, tapi mereka adalah orang-orang yang terus mendengarkan feedback, mendengarkan masukan, sehingga mereka mengupgrade diri menjadi pemimpin-pemimpin yang besar dipakai Tuhan. Tidak ada Yosua yang bisa bawa masuk tanah perjanjian bangsa Israel kalau dia tidak pernah dimentor 40 tahun sama Musa. 40 tahun bukan waktu yang mudah, waktu yang panjang untuk dibina, dididik, didisiplin, untuk ditegur, dinasehati, untuk di-empower. Bahkan tidak ada Musa yang bisa memimpin bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel tanah perbudakan kalau dia tidak pernah dimentor oleh mertuanya 40 tahun, oleh Yitro. Pada Musa ini adalah pemimpin yang spektakuler. Dia bisa mengeluarkan bangsa Israel perbudakan dan kemudian memimpin bangsa Israel itu melakukan mujizat yang mengalami mujizat yang aneh-aneh. Dengan membelah laut, turunkan mana dari surga, keluarkan air dari gunung batu yang kering, dan lain sebagainya. Bahkan sering ketemu muka dengan Tuhan dan bicara dengan Tuhan hampir setiap hari. Kurang rohani dan kurang peka apa Musa sama Tuhan. Tapi ternyata Musa masih lemah dalam manajemen. Dia mengkonselingkan 2 juta bangsa Israel seorang diri, tanpa wakil, tanpa orang yang membantunya. Dan kemudian dia didatangi mertuanya Yitro dan dikoreksi, dikasih masukan, tidak bisa kamu melakukan ini terus sebagai seorang diri. Kamu mimpin superior seorang diri sebagai seorang pahlawan. Kamu harus bikin kelompok-kelompok kecil, kelompok 10, kelompok 50, kelompok 100, kelompok 1000 dan selanjutnya, sehingga kamu bisa ringan memimpin bangsa dan bangsa itu gak stres menunggu jadwal dikonselingkan sama kamu. Nah, akibatnya masukan daripada Yitro ini mengubah manajemen Musa, sehingga akhirnya Musa bisa melakukan apa yang diberikan nasihat oleh mertuanya. Nah, sikap kerendahan hati Musa dalam hal mendengarkan mertuanya, bukan mendengar saja, mendengarkan mertuanya, membuat Musa menjadi nabi terbesar bagi orang Yahudi sampai hari ini. Kalau nabi terbesar bagi orang Yahudi bukan Yeremia, bukan Yesaya, tapi Musa. Musa adalah seorang yang begitu rendah hati. Makanya kita jangan merasa benci sama mertua kita kalau kita ditegur, dikasih masukan, atau kita benci kepada anak kita
yang lebih muda, lebih kurang berpengalaman untuk kasih masukan. Justru generasi muda dan generasi kreatif dengan dia kasih masukan supaya kita ini bisa nyambung dengan keadaan zaman hari ini. Anda harus bisa move on, karena dunia ini terus move on tiap hari. Kalau Anda nggak move on, maka Anda akan ketinggalan jauh, dan Anda nggak begitu ketinggalan, maka Anda nggak lagi relevan. Anda nggak mungkin nyambung lagi sama anakmu. Anda nggak mungkin nyambung lagi nanti sama cucumu. Jadi ketika ketemu mereka, Anda akan diam-diaman. Kenapa kita sering kali fail atau sering kali salah mengambil keputusan? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk bangku SD, SMP, SMA? Kenapa sering kali kita nggak naik kelas? Atau mungkin kenapa teman kita nggak naik kelas? Coba serahkan waktu kita menjawab soal ujian, memberikan soal ujian, kita memberikan informasi yang tidak akurat dan tidak tepat, sehingga akhirnya kita fail atau teman kita fail. Nah, orang yang ada di atas kita, orang yang bisa menasihati kita, punya daya pandang lebih jauh, lebih lebar, lebih luas daripada kita yang ada di bawah, yang punya daya pandang lebih sempit dan terbatas. Orang yang di atas kita itu bisa memberi informasi yang lengkap, yang akurat, agar kita nggak perlu gagal, agar kita nggak buat kesalahan, dan kita nggak tergelincir. Wahai buat mereka yang tidak punya penasehat, yang tidak mau dinasihati, begitu ada tepi jurang, maka tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang menahan, akhirnya dia jatuh dan kemudian keadaannya menjadi lebih buruk. Jika Anda selalu menolak nasihat, maka hati Anda akan semakin tumpul dan keras. Kenapa sampai hari ini kita masih sulit mendengar suara Tuhan? Karena Anda selalu menolak mendengarkan nasihat Tuhan. Sebagai contoh, kalau Anda ditegur sama orang tuamu, maka Anda tidak mau mendengarkan. Atau sama pemimpinmu, Anda tidak mau didengarkan, Anda nggak mau mendengarkan mereka, maka mereka akan lagi malas ngomong sama Anda. Jadi kalau Anda mau mereka sering bicara atau Tuhan bicara, jadilah lemah lembut dan rendah hati untuk menerima masukan. Karena ini hal yang baik buat kita ke depan.